domba, sapi, ataupun unta. Jadi bukan menebus dosa itu dengan darah manusia atau menumbalkan manusia. Nah, pertanyaan kedua, inilah yang sering dikatakan oleh saudara-saudara kita OTDD bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, kenapa saya mengatakan Yesus itu bukan Tuhan? Itu ada di Yohanes pasal 17 ayat 3, nomor 3 ya. Inilah hidup yang kekal, yaitu mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Allah Tuhan yang benar. Itu artinya satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Allah. Kemudian Allah mengenal Yesus sebagai seorang utusan. Kemudian diperkuat lagi dengan Markus pasal 12 nomor 29 sampai 30. Apa yang dikatakan Yesus di Markus itu? Wahai seluruh orang Israel, bahwa Tuhan Allah kita itu Esa. Itu artinya Yesus mengenalkan Tuhannya. Jadi bukan Yesus ini yang dijadikan Tuhan. Kemudian Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa dan ragamu, dengan segenap akal budimu. Itu artinya Yesus mengajarkan muridnya ataupun mengajarkan pengikutnya untuk menggunakan akal sehatnya, untuk berpikir agar tidak menjadi orang gila atau stres, mengatakan bahwa manusia ini jadi Tuhan atau manusia atau Tuhan menjadi manusia. Harus menggunakan akalnya. Pertanyaan saya, coba Anda buktikan kepada saya, tunjukkan di mana data ataupun dalil yang di mana data itu valid, Yesus mengaku sebagai Tuhan dan sembah laku. Silakan. Hambanya Abang Da Junaidi mau baca jawab atau saya yang lanjut, Abang Da? Lanjut Bang, lanjut dulu Bang ya. Oke, saya lanjut ya Abang Da ya, izin ya. Iya ya. Oke. Jadi kalau andai kata antum bertanya, kenapa orang-orang di luar Kristen itu mempersembahkan kurban ternak? Ini jawabannya nih. Ibrani 10 ayat 05. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, Kristus Yesus, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapusan dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab, tidak ada di dalam gulungan kitab ada tertulis, tetapi tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan penghapusan, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapusan dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya. Ya. Jadi begitu dia jawabannya. Di dalam kekristenan itu kualitas insan itu tidaklah sederajat dengan namanya embe. Ya, tidak sederajat. Kalau orang Kristen, setiap orang yang percaya kepada Kristus itu adalah makhluk insan yang diciptakan segambar dan serupa dengan kholiknya. Kejadian 1 ayat 2 genep dan 27-28. Jadi sang firman ini haruslah datang menjadi daging, yaitu menjadi manusia, dilahirkan dalam diri Kristus Yesus Tuhan. Itu dalam 1 Yohanes ayatnya yang keempat, kalau 3 dan 4 kalau tidak salah. Firman itu telah menjadi manusia. Seperti itu. Jadi firman yang telah menjadi manusia ini berkata, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya untuk manusia yang berdosa. Jadi seperti itu Kang. Jawabannya kalau andai kata berbicara tentang kurban. Itu dia. Kurban kutuk itu artinya adalah persembahan yang dipersembahkan agar insan manusia ini, anak cucu Adam ini
seperti yang dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ketiga, di mana tidak ada roh Allah tinggal tetap di dalamnya, di mana tidak ada hidup nubako, namun nufana yang menuju kepada kematian. Kristus datang untuk melenyapkan namanya kematian itu, agar setiap anak manusia, insan cucu Adam ini memperoleh yang namanya keselamatan. Haleluya. Jadi begitu dia, Kang, jawabannya. Pertanyaan yang keduanya tadi apa? Coba diulang, Kang. Terus kalau pasti selamat kenapa nggak bunuh diri lagi? Ya, oke, baik. Saya ulang kembali ya pertanyaan kedua. Tadi pertanyaan pertama sudah dijawab oleh saudara kita Oten ini tadi ya. Sekarang Oten, silakan. saya ini Kristen garis lurus, Kang. Oke, Oten garis lurus. Oke. Pertanyaan saya kedua. Kedua tadi apa ya? Ya, terkait dengan Yohanes pasal 17 ayat 3, Cocok. di mana di situ mengatakan bahwa satu-satunya Tuhan itu adalah Allah dan Allah mengenal Yesus sebagai utusan. Nah, pertanyaan saya, tunjukkan data dan di mana dalilnya di dalam Bible yang akurat, yang sekuat Anda menampilkan ayat dan data itu, di mana pengakuan Yesus dia adalah Tuhan dan sembahlah aku. Itu pertanyaan saya. Silakan. Ya. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup nubako, yaitu mereka mengenal engkau satu-satunya holik nu bener, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ini benar ayatnya, Kang. Jadi setiap orang yang ada di dalam room ini ya, sebentar ya, ini kok jadi begini nih. Sebentar. Jadi setiap yang ada di room ini harus mengetahui apa yang ada dalam Yohanes 17 ayat 3 itu. Kalau ingin memperoleh hidup nubako, kudu mengenal engkau. Saha ieu engkau ieu tah? Yohanes 17 ayat 1. Engkau ini menunjuk kepada saha ieu? Bapa. Itu. Lamun nu pengen hidup nu kekal, harus mengenal Bapa itu sendiri. Bapa ini holik nu bener ya tah. Itu yang pertama, harus mengenal Bapa agar memperoleh hidup nu bako. Lalu mengenal Yesus yang diutus itu, yang diutus oleh Bapa. Kan begitu. Kalau tidak mengenal Bapa, tidak mengenal Yesus, maka kehidupannya akan pahe, mati. Seperti itu, Kang. Lalu pertanyaannya berikutnya, di manakah berkaitan dengan Yesus itu perkataan Yesus harus disembah ini? Nah, ini dia nih, Kang. 1 Yohanes 5 ayat 18 ya tah. 1 Yohanes 5 ayat 18. Kita tahu bahwa kita berasal dari holing dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ayat 20, akan tetapi kita tahu bahwa anak holik telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita yang mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Nah, dialah holik yang benar dan hidup nubako. Nah, begitu, Kang. Itu jawabannya. 1 Yohanes 5, 19, 20. Ketika dunia ini di dalam pemikiran-pemikiran si jahat, ya, ada yang benar. Yaitu siapa? Mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa. Ketika kita mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa, maka kita memperoleh hidup nubako. Silakan, Kang. Ya, oke, baik. Saya tanggapin dulu ya. Jadi yang dimana Anda mengatakan bahwa mengenal satu-satunya Tuhan itu adalah Allah, yang Anda katakan Bapa, itulah hidup yang kekal. Kemudian Allah mengenal Yesus sebagai seorang utusan. Tadi Anda sudah mengatakan betul. Oke, saya sepakat dengan itu. Sebentar, bukan Allah mengenal Yesus, kita nih insan mengenal Bapa dan mengenal Yesus yang diutus. Insan nu mengenal, Kang, supaya nerima hidup nu bako. Lanjut. Oke,
Ya, tolong jangan dipotong dulu ya pada saat saya berbicara, biar adil kita. Oke, baik. Tadi Anda mengatakan bukan mengenal ya. Oke. Ini data yang dimana yang Anda sampaikan Assalamualaikum tadi. warahmatullahi wabarakatuh, ikhwan. Waalaikumsalam warahmatullah. Yang dimana Anda sampaikan tadi itu datanya tidak valid dan tidak kuat. Nah, kalau saya sandingkan dengan data dan dalil yang ada di Al-Quran, itu Anda bisa cek ya di surat Al-Baqarah ayat 21. Disitulah Allah menyatakan dirinya. Nah, kalau di luar dari Tuhan yang Maha Kuasa ini, itu merupakan Tuhan-Tuhan palsu yang dimana mereka-mereka ini dipitnah ataupun dijadikan Tuhan. Jadi konsepnya kita itu harus mengetahui dulu Sang Halik ini siapa, Tuhan ini siapa, namanya siapa. Dengan narasi saya ini ada ayatnya, ada dalilnya di Al-Quran. Nanti juga saya akan sandingkan dengan Bible. Di surat Al-Baqarah ayat 21, Ya ayyuhan nas Rabba bullazi min qablikum la'allakum tattaqun. Apa yang Allah katakan di sana? Wahai seluruh umat manusia, akulah Allah, akulah Tuhan yang Maha Esa. Akulah yang telah menciptakanmu dan telah menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa kepadaku. Ini valid. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Itulah kenapa ada ayat dan dalil itu di dalam Al-Quran. Yang itu yang saya minta di Bible ada enggak? Yang dimana orang Kristen ini mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, Tuhan itu adalah Yesus. Saya minta datanya, dalilnya. Di mana tertulis bahwa Yesus ini mengaku sebagai Tuhan dan sembahlah aku. Tadi data yang Anda sampaikan kepada saya, Anda ngambil di Bible, itu tidak valid. Yang saya minta itu data yang valid, yang benar-benar pengakuan. Kemudian kalau kita lihat di Yohanes pasal 5 ya, ayat 30 ataupun nomor 30. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Itu artinya Yesus itu tidak bisa dikatakan Tuhan. Sedangkan dia tidak bisa berbuat apa-apa atas dirinya sendiri. Lalu kenapakah? Nah, ini pertanyaan saya. Lalu kenapakah Yesus ini dijadikan Tuhan? Lalu siapakah yang menjadikan Yesus ini Tuhan? Silakan Anda berikan datanya ke saya, dalilnya ke saya yang ada di Bible. Oke, Ya, sekian. terima Lanjut. kasih. Lukas 6 ayat yang kelima, kata Yesus lagi kepada mereka, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Itu jawabannya, Kang. Di mana tadi? Markus? Lukas 6 Lukas. ayat 5, Kang. Lukas 6 ayat 5. Oke. Saya ulang. Kata Yesus lagi kepada mereka, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Buka teks originalnya berani nggak lu? Berat saudara. Ya, silakan dilanjut saudaraku untuk mengajukan pertanyaan. Saya Oke, rasa berarti sudah selesai ya. sudah selesai Dokter dengan saya. Akal, Anda diberkati pada siang hari ini, Dokter Akal ya. Lanjut. Sudah menerima jawabannya, terimalah kebenaran di dalam teologi kekristenan. Ya, lanjut saudaraku yang lain. Saudaraku yang lain Muslim, ajukan pertanyaan. Silakan. Hambanya Abang Junaidi, saya persilakan untuk kita berbagi waktu. Silakan Abang hambanya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Ayo Junaidi. Nama Yesus memberkati. Boleh Nama kan? Yesus bertobat. Siapa Silakan, nih? Dengan silakan, siapa silakan. nih?
Dengan siapa? Abang Iwan. Junaidi, Bang Junaidi Ina, diskusi agamanya sama apa gue. dulu? Bang Onyot. Bentar dulu. Junaidi diskusi sama gue berani nggak? Itu di atasnya, agamanya abang apa itu? Di atasnya itu, Kristen itu, sudah itu. Gue Islam, alhamdulillah. Itu di atasnya itu, ngapain Junaidi itu di atasnya, Ichimen tuh. Oh, tadi katanya Esmen, mau Junaidi. enggak gini, aku mau nanggapi sama daripada Esmen apa apa yang Junaidi? dibubarkan Bebas sama aja, Esmen bebas. ini loh. Ya silakan. Gini, sebentar ya, sebentar Yunan. abang dan sekalian. Di sini ada hamba Tuhan. Ini saya menghormati abang da Junaidi ini supaya beliau juga berbagi waktu dengan saya. Saya tidak mau monopoli. Jangan ketakutan kau Esmen. Ayo, dengan saya. Saya izin dulu sama abang da Junaidi. Hambanya, bolehkah saya melanjutkan? Lanjut bang, lanjut bang. Oke. Nanti abang da dukung dalam doa biar teman-teman di sini memperoleh kasih karunia daripada Roh Kudus sehingga mereka mengalami lahir baru ya bang da ya. Amin. Amin ya. Oke. Selanjutnya teman-teman sekalian yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, ada satu akun yang bernama Yunan ingin mengenal akan kebenaran firman Tuhan yang lahir dan keluar daripada Kristus Yesus juru selamat kita. Kami persilakan. Gitu bang. Nggak usah dibikin dramatis kayak gitu bang Esmen. Ya, habis nama gue ya. Apa sih? Oke, silakan. Iya. Oke, sebelum itu Bang Esmen, sebelum saya berhadapan untuk berdiskusi dengan Bang Esmen, saya hendak ingin Bang? suatu pelayanan atau pelayanan firman ya. Jadi simak dulu teman-teman yang dibawa juga. Saudaraku yang terkasih dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu utusan Allah Subhanahu wa taala, engkau dijamah, dan mari kita naikkan syukur kita dengan mengucap satu pujian dari Kidung Jemaat 419. Hei, mari berhimpun dan bersukacita. Mari berhimpun bersukacita. Oke, siap. Ya, begitu Jangan ketawa. Iya. Dari nada Anda nih nada orang. Diam. Bang Yunan, abang ini udah mau masuk Kristen sebentar lagi. Alhamdulillah. Udah selesai, udah kelar. Saya sudah dari sana. Silakan antum sampaikan Aku sesuatu. cuma penasaran sama tadi apa yang dia dipaparkan sama Bang Esmen. Tafadhol. Mengenai penebusan satu, kemudian mengenai yang namanya pertumbalan, ya kan? Ya kan, penebusan jalan tumbalkan. Iya. Saya penasaran. Ya, saya mau berfokus di situnya, Abang. Oke, siap. Silakan. Oke. Satu-satu ya, jangan pertanyaan antum ditimpa dengan pertanyaan pada akhirnya bias gitu ya. Selo aja. Tenang. Jadi gini, Abang tadi mengatakan bahwasannya, ya kan? Abang tadi mengatakan bahwasannya Yesus Kristus itu telah ditumbalkan, telah dijadikan tumbal pengorbanan untuk penebusan. Penebusan dalam artian ini penebusan apa itu, Bang Esmen? Saya ini freshen dulu. Dari narasi Anda tuh panik, suasana batinnya panik. Enggak, itu penebusan dalam artian penebusan apa? Entah itu penebusan menebus harta waris, menebus gadaian, atau menebus dosa-dosa manusia, atau menebus. Nah, ini baru enak ini. Kayu putih nih berarti. Ayo, gimana? Okay. Menebus dosa Kristen atau terbuktinya menebus dosa orang mau jawab dia ngomong lagi. Dengar dulu biar kamu paham. Dengar dulu, simak, nanti ditanggapi, jawab. Ya kan? Nanti di akhir daripada tanggapan saya itu ada nanti mengajukan satu pertanyaan sama Abang. Ya, gitu kalau saya boleh ngomong bilang silakan gitu ya. Oke, siap. Nah gini loh, tadi kan Abang mengatakan bahwasannya Yesus Kristus itu telah dijadikan persembahan atau tumbal dengan kata lain kan untuk penebusan. Nah dalam hal ini penebusannya itu menebus dosa-dosa manusia, atau menebus dosa orang Kristen, atau menebus dosa-dosa orang Kristen yang terkhusus, yang hanya percaya kepada Yesus Kristus itu adalah Tuhan itu sendiri. Monggo. Ya.
Terima kasih Abang Da, Yunan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Abang Da, siapakah yang diselamatkan? Pertama, dalilnya ini berangkat daripada perkataan Tuhan Yesus. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi manusia yang berdosa. Itu pertama. Dalil yang kedua, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Di sini dipernyatakan bahwa Sang Kholik itu memberikan kasih karunia-Nya kepada semua manusia yang memiliki telinga, yang memiliki mata, yang memiliki ruh dan hati, yang percaya kepada Anak Tunggal Allah itu, yang telah menebus dosanya. Maka setiap orang yang percaya di dalam hatinya dan mengaku dengan lidahnya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, maka ia akan memperoleh hidup yang kekal. Silakan Abang Da. Oke. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. 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 Selamat datang di kebenaran Abang Dayunan. Abang Dayunan, Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan Yesus memberkati keluargamu dan anak istrimu. Dan bertobatlah. Ya Rabbal Alamin, Tuhan Yesus memberkati. Dimu dulu. Saya tanggapi. Dimu dulu. Oke, it's okay. Thank you guys. Ya, jadi menurut pengakuan Abang Da tadi bahwasannya Yesus bagi siapa yang percaya ya kan akan memperoleh hidup yang kekal. Percaya bahwasannya Yesus Kristus itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, tapi tidak ada Abang memaparkan satupun dalil atau perkataan Yesus yang mengatakan bahwasannya ya kan dia telah dipersembahkan, dijadikan tumbal untuk menebus dosa-dosa orang Kristen itu, entah dosa orang manusia atau dosa orang Kristen atau dosa orang Kristen yang percaya bahwasannya Yesus adalah Tuhan. Tidak ada. Nah, ada indikasi di dalam Matius 18 ayat 3, ada di situ indikasi bahwasannya pernyataan-pernyataan dari Bang Aisman ini itu hanyalah perkataan bual, congor semata. Hoax, congor semata, nggak berdasar. Sementara di dalam Matius 18 ayat 3, di situ kata Yesus, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, Aisman tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga, kata Yesus. Tidak pernah Yesus mengajarkan bahwasannya dia datang ke bumi ini untuk menebus dosa-dosa manusia, untuk menebus dosa-dosa orang Kristen. Tidak pernah Yesus mengatakan datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa orang Kristen yang percaya bahwasannya dia adalah Tuhan itu sendiri. Kemudian dia berbicara mengenai memperoleh hidup yang kekal. Syarat memperoleh hidup yang kekal ya, menurut Yesus, ya, Yesus mengatakan barang siapa yang percaya kepadaku maka dia akan memperoleh hidup yang kekal, kata Yesus. Apa hidup yang kekal itu, Bang Aisman? Hidup yang kekal itu lihat di dalam Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, kata Yesus, bahwa mereka mengenal satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal satu-satunya Yesus Kristus adalah yang telah Tuhan utus. Betul lah sudah, berarti Yesus tidak berbohong. Betul lah sudah. Betul lah dengan sesuai apa yang kata Yesus. Tempatkanlah aku pada tempatnya, kata Yesus, sehingga kamu menjadi beriman seperti apa yang diinginkan aku, kata Yesus. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai apa yang kudengar, maka dari itu penghakimanku adil. Apabila ada penghakiman yang datang daripada aku, sudah pasti itu penghakiman yang tidak benar. Karena penghakiman yang benar datang daripadanya yang telah mengutus aku. Betul dia hanyalah manusia. Betul dia hanyalah nabi, betul dia hanyalah adalah utusan. Tidak ada yang mampu sampai kepada Bapa, kata Yesus, tanpa melalui aku. Karena apa? Karena aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi tidak ada satu data, satu dalil pun yang mengatakan bahwasanya Yesus sendiri telah mengatakan dia telah dipersembahkan, dijadikan tumbal untuk menebus dosa-dosa orang Kristen. Tidak ada, Bray. Tidak ada. Tidak ada. Silakan.
Luar biasa Abang Da. Terima kasih Abang Da yang terkasih dalam Kristus Yesus. Dibantah, jangan Abang Da dibantah Bangku. Iya, Dibantah. berarti Abang Da ini sepakat dengan kami bahwa Tritunggal Maha Kudus itu ya dan benar. Haleluya. Ya, inilah nikmatnya bergaul dengan kawan-kawan Kang Ucang. Semoga Kang Ucang diberkati. Kemana-mana. Oke, kata Kang Yunan tadi berkata, kalau kamu tidak menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jawabannya Yohanes 3 ayat yang ketiga. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Haleluya. Itu artinya Kang, setiap orang yang tidak dilahirkan kembali dalam Kristus Yesus Tuhan, ketika dia tidak percaya bahwa Yohanes 3 ayat 16 itu, maka kehidupannya sudah ada di dalam penghukuman. Ya. Saya ulangi ya, kata Yesus, jawab Yesus katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Itulah jawabannya. Lalu Bang Yunan, Abang Da Yunan berkata, kemana-mana. Buktikan mulai panik kan? Mulai panik. Mengajarkan konsep penebusan dosa ini. Mulai panik lagi. Mulai dari Yesus itu sendiri. Ini Bang Yunan ini sebentar. Saya minum ini dulu ya. Kemana-mana. Saya minum aqua dulu ya yang asli dari Gunung Salak ini. Esmen, dengarkan saya Sebentar, baik-baik. saya mau minum. Dengarkan saya baik-baik. Ya, dari tadi kamu kemana-mana. Tidak terarah. Panik dia mulai panik. Kamu. Saya jelaskan sekali lagi ya, saya tegaskan. Enggak. Di mana Yesus sendiri telah mengajarkan konsep penebusan dosa dengan jalan dia telah mati, menjadi tumbal, menjadi persembahan, menjadi prospero. Di awal itu saya itu sudah mengatakan kepada dokter Akal. Di dalam 4 gospel tidak ada indikasi ditemukan bahwa dia telah mengajarkan mulai tentang panik. konsep penebusan dosa. Mulai panik. Gak usah panik Abang Da Yunan, tenang aja. Kamu yang panik. Di mana? Kamu saja di mana konsep kamu dari tadi keluar menjelaskan bahwasanya Yesus telah datang untuk menebus dosa-dosa manusia. Di mana dia mengatakan itu? Di dalam 4 gospel nggak pernah ditemukan itu. Ya, dalilnya begini. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya untuk tebusan dosa manusia. Pecundang Esmen. Sementara di dalam Markus 10:18, mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang tidak seorang pun yang baik selain daripada Bapa yang mengutus aku ini manusia, kata Yesus. Tidak pernah Yesus mengajarkan konsep penebusan. Itulah yang saya minta dari tadi kan abang keluarkan bahwasanya Yesus datang itu untuk menebus dosa-dosa manusia. Mana? Kalaupun juga bahwasanya kematian itu adalah maut, ya kan? Elias sama Henok mati nggak mereka? Tapi langsung masuk ke surga. Bingung lagi kan? Makanya kata Yesus, jika kamu mengasihi aku, di dalam Yohanes 14:12, jika kamu mengasihi aku, tentunya kamu juga akan mengerjakan setiap apa yang aku lakukan, kata Yesus. Apa yang dilakukan Yesus, apa yang dikerjakan Yesus, apa yang diperbuat Yesus, lakukanlah sama seperti apa yang dilakukan orang-orang Yahudi, sama seperti yang dilakukan oleh Yesus itu sendiri. Tentang konsep penebusan, tentang kebangkitan, tentang dia diangkat ke langit, tentang dia adalah anak Tuhan, gak pernah Yesus mengajarkan itu sendiri, gak pernah. Tapi kalau pertanyaannya siapa yang mengajarkan, bersumber dari mana pengajaran-pengajaran yang dijalankan oleh orang Kristen ini, pertanyaannya cuma satu, siapa? Jawabannya Paulus. Ini makanya saya tuh agak males kalau ngomong sama Yunan lama-lama. Ini Abang Yunan, Abang Yunan dengerin ya. Matius 20 ayat 28. Dengerin ini Bang Yunan.
Bilang aja Siap macet Abang bang. Bang Ya, Rozi gitu. Api, monggo silakan. Sama seperti anak manusia Saya lagi puasa datang juga ini. bukan untuk Dasar dilayani, melainkan Dia tidak untuk bisa menjawab apa melayani pertanyaan saya. Kau nggak bisa dan jawab untuk pertanyaan saya. memberikan Kemana-mana nyawanya lagi. Saya menjadi tidak tebusan ada bagi nggak pernah banyak bisa orang. Dari tadi juga macet dia nggak bisa jawab dari tadi. Macet. Dari tadi Waduh, macet waduh, dia. sosok hebat. Junaidi, kamu lagi Junaidi. Gantian. Gantian sama Dengan Ismail. diskusinya Monggo, yang Bang Rozi Api. tertib, Silakan. setiap jawab Iya, dengan dia Ismen kan begitu. Tertib. dia tanya, Jawab. dia bertanya mana konsep penebusannya. Dijawab Matius 20 ayat 28. Ini bukan asumsi. Sumber keimanan daripada kekristenan itu adalah kitab suci Bible. Iya, mana ada Yesus mengaku Tuhan? Coba. Makanya kamu itu Abang Coba Da, Esmen. Bang Coba, Yunan di mana bertanya. Yesus mengatakan dia Tuhan di mana kalau di Bible? Sebentar dulu. Woi, jawab dulu. Kau Ya dari tadi sebentar. ampun, sebentar ya saya Katanya, kasih iman jawabannya. ini melalui kitab. Gitu loh. Ya. Ditanyakan kitabnya mana mengakui Yesus Tuhan di kitab? Ada enggak? Lukas 6 ayat yang kelima, kata Yesus lagi kepada mereka, anak manusia ialah Tuhan. Oh, anak manusia bukan Yesus. Hah? Anak manusia bukan Yesus gitu. Kata Yesus kepada mereka, ini Yesus yang berkata. Baik, baik. Oke. Lantas maukah kau baca Ya kitabmu sekarang sendiri? apa lagi yang kamu mau Oke, jawab? oke, bentar. Kamu udah dapetin hidayah belum? Sebentar, coba. Sebentar, oke, baik. Berani nggak kau baca Yohanes? Berani nggak kau baca Iya, Yohanes berapa? Kamu Oke, tuh baik, lucu. oke, sebentar. Sumber Sebentar, keimanan kami itu adalah Iya, baik, sebentar kitab gantian dong. suci. Kok kamu Iya, bilang iya. kami takut? Kamu ini. Iya, kau baca. Dengar dulu. Kau Ya. baca 2 Yohanes 1 nomor 7, baca yang keras. 2 Yohanes 1 nomor 7, baca. Baca Bentar yang ya. keras. Oh iya. 2 Yohanes 1. Abang pakai phone kan? Besak suara kau itu. Coba. 2 Yohanes 1 nomor 7, baca yang keras. Ya, tenang aja, memang kenapa? Ini sumber iman kami, gitu ya. Aku nggak tanya imanmu, aku tanya kitabmu. Hahaha. Ya. Keras ya Bang Lukia. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. What the hell? Bawa aja ke Yohanes. Apa masalahnya di situ? Apa masalahnya? Loh, ini apa masalahnya di sini? Coba pertanyaan saya. Enggak, Pertanyaannya Esmen, apa? Esmen, di gereja kan semuanya kembali ke Yohanes 1 ayat 1 kan selalu gereja menyatakan Yohanes 1 ayat 1. Ini Pada mulanya. makanya kan ini keanehan di dalam pemikiran orang-orang tidak Yesus sebagai berakal. manusia, dialah si penyesat. Kristen mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dor. Nah, Baliknya pasti ke Yohanes 1. NRK en hologos kayak hologos froston theos kayak theos en hologos. Pasti baliknya ke Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya. gini Abang Dayunan. Gereja. Kalau setiap orang Kristen itu menerima setiap perkataan kitab suci itu dengan hati yang terbuka. Ketika dikatakan tadi 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7, kami mengamini. Karena apa? Karena dikatakan tadi Matius 20 ayat 28 bahwa anak manusia itu datang untuk menebus saya ini, menebus orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus dari dosanya, dari Kejadian 6 ayat yang ketiga mengakui tadi. Yesus Tuhan adalah Kristen si penyesat. Nah, itulah Kristen. Nanti lari Itu lagi. dia. Kalau mengakui Yesus itu sebagai gini, yang datang di Begini ya. Penyesat telah datang mengakui Yesus sebagai Tuhan. Itu adalah si penyesat. Siapa? Kristen. Iya. Mati Kristen itu mengakui Yesus sebagai apa? Sebagai manusia yang datang. Lantas kenapa kau Tuhan kan? Yesus Kristus sebagai Tuhan. Nah, Lantas kenapa kau Tuhan kan?
Ya, coba buka di Lukas 2 lantas ayat kenapa yang kau Tuhan, ke-11. kan? Telah Di situ lahir dia- bagimu, ya. Nah, Sesungguhnya iya. telah lahir bagimu Kristus Yesus Tuhan di kota Daud. Berarti yang lahir itu apa? Yang lahir secara zohirnya itu bukanlah makhluk halus, tetapi manusia. Tuhan yang datang menjadi manusia. Itu jawabannya. Kenapa Paulus di situ dikatakan memetesmo katos kago Kristos, pelajari aja Ya, itu. jadi begitu dia. Kekristenan itu sangat damai menerima firman Tuhannya dengan terbuka lebar, hatinya tulus. Nah, sekarang pertanyaannya kepada kalian, coba yang Islam. Asmen, gak usah kemana-mana. Sebentar ya, iman kalian gak, akidah kalian gak berani dipertanyakan. Dengar dulu, di sini kamu Yunan, mau diobati kok, biar coba. sembuh, biar sembuh, biar Akidah sembuh, kamu biar sembuh. berani nggak dipertanyakan, digugat? Esmen, biar Ah, sembuh takut. kau. Biar sembuh kau di sini. Dengar, Coba, akidah Yesus kamu. mengajarkan kita. Ini 1 menyembah jam kepada saya Bapa. ditanya, Dengar dulu, saya jawab. dengar dulu. Yunan ditanya nggak berani akidahnya. Esmen. Suara kau jatuh. Tenggelam kau. Yesus mengajarkan kita, Yesus memerintahkan kepada kita itu menyembah kepada siapa, Esmen? Monggo. Jawab. Yesus memerintahkan kita itu menyembah kepada siapa? Kepada Allah Bapa. Allah Bapa. Kalian, Esmen, orang Kristen itu menyembah Yesus itu atas perintah siapa? Barang siapa yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Di mana dia mengatakan dia Tuhan? Di mana? Di mana dia Ulang mengatakan lagi, memerintahkan ulang Tuhan? lagi. Di mana? Lukas. Di mana? Nih, Nggak pernah. Lukas. Yesus mengajarkan untuk menyembah kepada Tuhan. Lukas. Berbakti kepada Dia. Ini lucu-lucu sih Tapi, Yunan ini. Kristen Lukas 6 menyembah ayat kepada Yesus 5. itu ajaran siapa? Kata Siapa Yesus yang lagi memerintahkan kepada itu? mereka, Aku adalah Tuhan. Kata Yesus, Aku adalah Tuhan. Lukas 6 ayat yang kelima. Kau keluar, kau sosok hebat kau tadi, menguasai panggung kau tadi. Allah, banyak kali pertanyaanku ini nggak bisa kau jawab. Kemana-mana jawabnya. Mana yang Kalau- nggak terjawab, Yunan, kalau- Abang kalau- Dayunan? coba, Mana yang coba, nggak terjawab? coba, Kau coba, tanya sekali lagi, apa sekali yang lagi. nggak terjawab? Yesus itu apa? Yesus itu apa? Ya sesuai Menurut tadi kau, dari katalog tadi, Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia, bukan manusia ya? yang menjadi Ya, Allah. manusia Gitu. Manusia ya, bukan Tuhan. Ya, Manusia bukan firman Tuhan. Allah, firman Iya, Allah manusia yang bukan menjadi Tuhan. manusia, bukan Bukan, manusia bukan, yang bukan, menjadi bukan. Allah. Tanya dulu kau, Yesus itu apa menurut kau? Iya, sekarang Muhammad itu siapa? Yesus itu apa menurut kau? Iya, Muhammad Jangan itu apa, benar, coba? Ditanya kau jawab. Iya, udah saya jawab Yesus. berulang-ulang kali. Muhammad itu apa? Firman yang menjadi manusia, gitu. Berarti yang mati tergantung di Iya. kayu salib itu siapa? Tuhan apa manusia? 1 Petrus 3 ayat 8, yang dalam keadaannya sebagai manusia ia di kayu mati salib itu disalibkan. siapa? Tuhan atau manusia? Yunan, Aku pengen tahu. Yang mati di kayu salib itu Yunan tergantung. dengar 1 Petrus Tuhan atau 3 manusia? ayat Coba. 18. Yang dalam keadaannya sebagai Mati di manusia kayu salib itu ia mati di kayu menurutmu siapa? salib. Tuhan atau manusia? Jangan ketawa kau ditanya. Itu Yang udah mati dijawab. tergantung di kayu salib itu dengan cara terkutuk itu Tuhan atau manusia? 1 Petrus 3 ayat 18, yang dalam keadaannya sebagai manusia ia disalibkan. Haleluya. Bukan Tuhan ya, bukan Tuhan ya, bukan Tuhan. Ini Bukan Tuhan, makanya kan? gini, makanya pemikiran Yunan ini gini, ya. Pemikiran kamu tuh unik dan menggemaskan gitu loh. Kamu yang unik, kamu Yang lucu, unik. kamu tuh lucu. Imut sekali ya. Gini loh. Dikatakan dalam Injil Yohanes 1 ayat 14, ya kan, firman itu telah menjadi manusia. Ya kan? Firman, holik itu yang pribadi daripada Tritunggal Maha Kudus itu, firman itu menjadi manusia. Lalu ditanya sama Yunan, siapakah yang disalib? Jawabannya 1 Petrus 3 ayat 18, yang dalam keadaannya kan? sebagai Bukan manusia ia disalibkan. Keadaannya Tuhan ya, bukan Yunan. Tuhan ya. Iya. Nah, dengarkan teman-teman ya, dia mengakui bahwa yang mati tergantung di kayu salib itu betul lah sudah itu adalah manusia, bukanlah Tuhan. Dengar itu Ten, bukan Tuhan itu yang di kayu salib, manusia.
Ya Iya, kan, Ismail? makanya gini, kalau punya telinganya budek nggak bisa mendengar jadi begini. Aduh, kemana-mana. Dengerin saya ulangin lagi teman-teman semuanya, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Seperti yang tercatat di dalam Katanya Injil. manusia, tapi lo larinya lagi ke Tuhan. Gimana sih? Panik mulu Yunan, bingung saya. Panik Yunan. Kok panik Aku sekali. lebih baik berdebat dengan 100 orang cerdas daripada berdebat dengan 1 orang bodoh. Gak mau sih. Yang bodohnya itu Yunan. yang bodoh itu Yunan. Yang bingung dia bingung. Ditanya ini ada jawabannya. Ditanya ini kok bisa jawab gitu, beda sama Oten yang lain gitu, kata Yunan. Gue nggak bisa goreng-goreng si Esmen ini. Oke, saya bertanya kepada umat Islam ya. Jadi ini begini, men. Apalagi Kucang ini Kemana-mana saya jawabannya 1 jam gitu, lebih kamu gitu, tanya. nggak Sekarang boleh. saya mau bertanya nggak boleh. Kita dulu, men. Pembodohannya men ini pertama sang holik itu maha pencipta. Kamu jangan ngomong Jadi, pembodohan. Kamu tuh jauh. dulu. Sebentar kamu ini memang sebentar dulu. Jangan Men. Inilah kamu diksi-diksi yang pembodohanmu, kamu kalau saya pakai itu nggak bagus. Biasa aja. sebentar dulu, men. Ngomong biasa kayak Yunan tuh sama Lok tuh, santai aja kau. Sebentar dulu, men. Kau bawa kata-kata bahasa Arab, sangholik. Mau sebentar dulu, men. Saya kasih tahu dari kamu banyak politik sangholik terus. Memang uang mah Yesusnya sendiri diciptakan kok dimakan sangholik gimana sih kau? Jadi penempatan kata itu harus belajarlah dulu gitu loh. Jangan kau pakai sangholik. Ya kau pakai kata Tuhan kok. Paham dia Bang Kucang, gak paham. Gak tahu deh itu apa itu Eloah, apa itu Elohim, apa itu El Jadi kalau Shaddai. Kalian aja pakai kata Tuhan, kami nggak komplain kok. Yang pertama, Coba kalian pakai kata Tuhan, kenapa pakai kata Tuhan? Sang Maha Pencipta. Paling larinya ke YHWH. Enggak, mana ada orang Arab nyebut Tuhan? Kalian doang di sini nyebut Tuhan. Botol. Kok botol? Kalian ini Islam yang kafir kalian ini. Masa Allah dibilang Tuhan? Nyebut lagi kafir. Nyebut kayak Mana ada? pakaian Islam loh dipakai. Ini ada Rasulullah. Pakainya Coba digunakannya. saya tanya sama kau Yunan, mana ada Rasulullah mengajarkan kalian menyebut kata Emang Tuhan? ada istilah kafir di Kristen? Emang ada? Ucang. Ada bre, nggak ada. Emang nggak ada, emang nggak ada. Cuman saya pakai istilah kalian aja. Coba saya tanya sama Kucang, saya tantang Kucang. Sebentar dulu, men. Kamu ini kan nggak ada ilmu. Kamu saya kasih 1 botol aqua. Men. Sebentar dulu, men. Inilah pelanggaran kan. Terlalu banyak ngomong kau. Sebentar dulu. Sebentar, ini pelanggaran kau. Jadi inilah teman-teman, yang kalau kebotolannya orang-orang Kristen itu. Sabar ya teman-teman, ini banyak pelanggaran. Tolong tap layar dan share lah. Apa yang biasa untuk menguatkan Komalnia, ini bahaya pelanggarannya. Kemana bang? Kujang. Kau tidak tahu Kemana? Kabur. pelanggaran dia, pelanggaran. Biasa. Emang Jadi, banyak congor dari tadi. menggunakan. Nah itu. Sebentar bang, dulu saya ngomong dulu sebentar ya. Jadi kata sangholik itu apa gitu loh? Jadi kata apa? Berasal dari bahasa Arab itu al-khaliq, itu kata yang disumatkan nama Tuhan. Dia botolnya minta ampun menggunakan sangholik ya, yang arti itu adalah Yesusnya bukan maha pencipta kok disematkan dengan kami. Sebentar dulu ini. Bukan repot di men, kau teriak-teriak, orang ngomong terus juga itu loh. Dengarkanlah saya ngomong. Gitu loh, dengarkan ngomong. Salah satu nama Allah yang berarti Maha Pencipta. Di mana Yesus itu Maha Pencipta, Sangholik Yesus gimana? Botolnya minta ampun kau menggunakan itu. Itu yang saya mau kritisi. Kau istilahnya lah, pakailah kitabmu pede lah dengan kitabmu. Nggak usah ke Islaman gitu loh kalau nggak paham gitu. Itu aja sih, Iya, lanjut lagi. kalian Saya hanya mau baginda gini loh Kucang, baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun. Nggak usah mengkritisi lagi. Sebentar. Kamu nggak tahu kata itu. Udah, saya hanya mengkritik.
itu supaya lurus. Lanjut. Iya, baginda besar Muhammad SAW pun tidak pernah mengajarkan kata Tuhan kepada umatnya. Tetapi kenapa kalian ini mengatakan kata Tuhan? Itu sangat menjijikkan bagi baginda besar Muhammad SAW. Jangan pakai kata Tuhan. Gimana sih? Ngapain kemana-mana wong kamu? Ya. Iya betul Pertama nggak? gini loh. Edukasi lah Kucang. Diskusi itu yang kamu pahami. Kalau tidak paham, nah, Iya, cerita dulu. kamu berdiskusi sesuai Kalau dengan tidak liangnya paham, kamu mendingan. masing-masing. Kalau liangnya kamu itu makomnya di Saya tanyakan makomnya dulu, saya itu di tanyakan dalam dulu, saya baginda. tanyakan. Ini nih kan. Coba Jo, saya tanya sama kamu. Saya menggunakan kata sangholik itu kayak berasal dari apa itu? Kata apa akarnya? Saya nggak tahu, saya cuman bunyi-bunyiin doang. Wong botolnya minta ampun masih ya. Ya, sekarang saya mau tanya sama kamu Ada Kucang, gitu loh. supaya kamu jangan Saya hanya dikatakan kasih tahu. sebentar Jangan Kucang. gunakan. Iya sebentar, kan kamu saya udah jawab. Sekarang saya mau tanya sama kamu, kapan baginda besar Muhammad SAW berkata Tuhan? Kenapa kamu pakai itu? Iya, silakan. Apa? Halo? Nah, Dengar kayak nggak? model apa kau ini? Min? Mau diskusi tapi enggak. Enggak, kamu dengar saya enggak? Dengar saya enggak? Tes. Tanya-tanya wong saya tanya masih balik nanya. Iya, saya mau tanya Biar sama sekarang. kamu. Coba jelaskan dulu apa yang saya tanya. Kamu tanya apa? Sangholik itu apa yang mau kau tahu? Holik itu artinya, Yang saya tanya kau istilahkan dengan sangholik. sang holik itu adalah sang pencipta. Googling. Botolnya. Enggak, saya enggak Iya, googling apa itu yang enggak tuh. diciptakan Yesus? Kamu baca Kolose Mana 1. yang diciptakan Yesus? Kolose 1. Itu Bentar dong. ya. Sebentar ya. Yesus Nah, sekarang- itu adalah segala permulaan dari Ih, ciptaannya. nafsu. Kau ini gimana? Nafsu banget sih Kucang. Sebentar ya Kucang ya. Bukan, kamu memang botol kok. Yang saya tanyakan sangholik itu apa? Bang Kucang, Holik itu sang pencipta. Bang Kucang apa yang dipertahanin orang muter-muter kayak begini bang? Ya dia Tanya kagak punya. jawab, Memang ini botol muter-muter. ampun. Gak usah dipertahanin. Sekarang saya tanya. Sang Maha Pencipta itu, Maha Pencipta yang seperti apa? Yesus itu menciptakan langit, tidak? Bentar ya. Betul kan? Ini keutamaan Kristus Yesus itu loh. menciptakan langit bumi, tidak? Betul, nama keutamaan Kristus. Kok panik sih Kucang nih? Jangan panik, kenapa sih? Allah ya Rabbi. Saya tanya, Yesus itu menciptakan langit dan bumi, tidak? Ini saya ada dalilnya ini. Kamu jangan khawatir Kucang. Dalilnya mana? Yesus itu menciptakan langit dan bumi. Nih. Kolose 1 Mana ayat Yesus 15. menciptakan Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang dicipta. Mana Yesus itu menciptakan langit dan bumi? Karena di Lain dalam pula Yesus ditanyakan, telah lain pula diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia Lain pula. dan untuk Dia. Baik, Bang Mortali, kok udah dibuang aja, Bang Kucang, dibuang aja. Enggak perlu tuh soalnya. Ini ada ya. Tidak ada ilmu. Ini kalau ya ini kayaknya sehat dikit nih. Kalau itu bocor otak Coba itu. tanya, apakah dia usah menggunakan dipertahankan. akalnya, menggunakan sesuai dengan perkataannya gitu loh, paham dengan apa yang dikeluarkan. Ini dia bio aja, ngajak ngomong bio, nggak ngerti apa yang dia omongin. Hansal mendengarkan, gitu ditiru gitu loh. Cuap-cuap. Itulah makanya kalau orang itu sudah ditutupi matanya. Nah sekarang saya tanya sama kalian ini. Cari yang cerdasan lagi bang Bentar Kucang, dulu, cari Men. yang lebih cerdas, jangan dia ini loh bang. Ya, Iya. Dibuang aja, Tanya apa aja? Yunan ini takut Yunan ini sama Bukan saya. takut, kau itu bocor. Takut si Yunan sama Tanya aja saya. muter-muter bang Kucang. Enggak. kan silakan dulu dia dua Kau duduk manis aja kau di situ, duduk manis aja. Aduh Yunan kamu nih. Cimiut.
Dulu ini kamu udah suap apa ini? Aku udah berapa kali lo nyuruh kau ini? Baik-baik Aku tendang malah. kau di sini. Aku punya kuasa di sini. Aku bisa tendang kau. Kau nggak dia aku tendang kau. Lanjut. Ya kalau ditendang berarti kan kamu udah Bentar dulu, men. Ya, makanya Kau tidak dulu, ada dijaga apa yang kau. diciptakan Yesus. Ditanya aja nggak bisa Langit dan bumi. jawab. coba Muter-muter, ditanya jawab, muter-muter. Itulah kau. Biar dua orang dulu. kalian saya mau tanya sekali aja nggak boleh. Ngapain mau ditanya? Udahlah. Kau Ya, monitor, tanya ya. udah jawab udah selesai. Ya. Oh, gimana sih kalian ini? Gini ya. Men, nantilah saya lagi. Syarat memperoleh hidup yang kekal itu bagaimana menurut Yesus ya? Disunat, sunat Yunan. Kenapa aku udah sunat? Sampai lah kau. Jangan naik ke dulu. Dengar dulu. Kualitas Kristen kayak begitu ya. Dengerin teman-teman. Dengerin. Aku naik ke Komal ini aku cuman bertanya karena aku orang awam. Boleh bertanya. Ngapain mau bertanya mau silakan ada bertanya. diskusi Oke, bertanya boleh ya. Berarti makasih Syarat untuk memperoleh hidup yang kekal itu bagaimana menurut Yesus ya? Monggo silakan. karena aku orang bilang udah orang awam. Berarti aku bisanya bertanya. Ya kan? Berani mereka ditanya ya, nggak berani. Bertanya apa ya? Silakan Yaudah. silakan Emang bertanya. berani kenapa? Kenapa Isman? Balik Ya. lagi ya. Semen kalian, semen. Men. Dengar Ismen bentar bang. Saya pikir Kucang ini orangnya pintar, dia pasti bisa jawab gua gitu. Nah, Ah, begonya Islam- dia itu. ya Islam itu percaya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu menciptakan manusia. Pertanyaannya, kapan Allah SWT menciptakan manusia? Jawab. إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن sudah panas. قال إني ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء Apa sih? Nggak menghormati. Sopan banget loh. Pakai adab lagi. Gak ada adab nih Yasmin ini. Kalau Kristen cuma modal tanya, nggak ditanya nggak berani. Itu modal Kristen. Udah bahasa Indonesianya. Saya kan nggak ngerti bahasa Arab, Kucang. Oke. Ketika Allah mau menciptakan, berdialoglah dengan malaikat itu. Ya, dengarkan dulu ya. Hendak menciptakan manusia di muka bumi itu menjadikan khalifah, itu inti poinnya. Maka Allah menciptakan Adam min turab, dari tanah. Ketika Allah menciptakan Adam secara sempurna sudah ditiupkan oleh Allah ruh, maka Allah ketika malaikat sebelumnya bertanya, apakah kau hendak menciptakan ya Allah, hendak menciptakan Adam yang notabene-nya hanya saling bertumpah darah, itu menurut malaikat. Maka Allah jawab, apa yang kamu ketahui, apa yang kamu tidak ketahui belum tentu, ya apa yang saya ketahui belum tentu kamu ketahui gitu. Jadi protesnya malaikat itu dijawab oleh Allah ketika Adam itu diberikan pengetahuan yang sangat sempurna. Di dalam Al-Quran itu Allah mengajarkan beberapa nama-nama dan mana baik mana buruk semua. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Jadi semua nama-nama itu diperlihatkan kepada Adam, diajarkan langsung oleh Allah. Maka seketika Adam itu pintar, tahu mengetahui mana baik mana buruk. Itu tidak seperti di kitab kalian. Adam itu tidak beri pengetahuan baru jatuh di dalam dosa gitu. Allah itu mengajarkan, memberikan pengetahuan. Sebentar dulu, kau bertanya penciptaan Adam, manusia pertama. Sebentar, saya selesaikan. Ketika Allah sudah mengajarkan dia, maka bertanyalah kepada malaikat, suruh sebutkan nama-nama. Malaikat itu menjawab tidak tahu sedikit pun. Maka Adam suruh diperintahkan untuk menyebutkan semua nama-nama apapun yang ada, maka menerangkanlah kepada malaikat dan semua yang bertanya situ. Ketika telah menjelaskan, maka Allah itu memerintahkan kepada malaikat dan termasuk iblis Azazil pada waktu itu suruh bersujud. Maka malaikat seketika langsung tunduk dan patuh.
hanya satu yang tidak tunduk, yaitu iblis. Ketika sujud maka dia enggan untuk menyembahnya. Qala ana minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku ini diciptakan dari api sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Saya engganlah, tidak mau bersujud kepada Adam. Inti poinnya Allah menciptakan Adam untuk sebagai khalifah di muka bumi ini. Itu sudah selesai ya ayatnya aku baca. Oke, bentar. Kamu menarasikan bahwa negosiasi malaikat dengan Allah, kemudian Allah memberikan pengetahuan kepada Adam, kemudian dia diciptakan menjadi khalifah di bumi. Pertanyaan saya, kapan diciptakan? Intinya kalau Saya nggak butuh intinya. Saya nggak butuh intinya. Saya butuh jawaban kapan diciptakan. Bentar. Kapan ya? Oke ya. Setelah bumi dan semuanya telah selesai dan layak ditempati manusia, maka Allah menciptakan Adam itu. Walaupun di sini disuruh masuk dulu ke dalam surga. Maka kalau kamu bertanya kapan, ya tidak tahu lah pastinya. Hanya yang tahu itu kapan. Bentar ya. Sebentar. Kan kamu berbicara tentang waktu. Waktunya Kalau izin kapan, hari moderator, apa dan natal. itu ada Bang Kores di bawah tuh, naikin dulu. Bang Kucang ada Bang Kores di bawah tuh, naikin dulu. Oke, siapa? Dan- Kores. Ada yang Siapa? pintaran dikit gak? Ada yang pintaran dikit gak ngadepin Sebentar, gua? sebentar dulu. Sebentar, Nah, kau bukan sebentar. Kores dia. Oh, tahu. Sebentar, sabar. Kamu bertanya. Memang ada yang tahu waktunya. Allah itu menciptakan kapan itu? Tidak ada. Karena tidak dijelaskan. Kami orang tanggalnya Kristen sekian. tahu, bro. Sekian. Dengerin. Kami orang Kristen Oke. tahu. Oke, kapan tanggalnya dan harinya Allah Tuhan menciptakan? Oke, dengerin. Biar gua kasih pengetahuan sama kamu. Kalau kamu bilang itu hanya Allah yang tahu, berarti kami orang Kristen lebih pintar Silakan. dari Allah. Karena kenapa? Kami tahu kok kapan diciptakan Silakan Adam. jelaskan kapan tanggalnya dan waktunya. Kapan tanggalnya dan waktunya. Kapan tanggal dan waktunya yang saya tanya? Oke, Silakan. oke. Sebelum saya Silakan. menjawab, kamu harus. Iya, saya jawab. Gampang. Makanya gue bilang kami Silakan. orang Kristen tahu. Loh, dengerin gantian dong. Silakan jawab. Iya, saya mau Kapan jawab tanggal ini. dan Kamu waktunya diam kan? dulu. Aduh. Silakan. Ya, kalau kamu tidak bisa menjawab lalu kamu mengatakan bahwa Allah tidak memberitahukan bahwa Allah hanya Allah yang tahu, berarti pertama, kami orang Kristen lebih pintar dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Silakan, dengerin. jelaskan. Iya, bentar. Dengerin. Kedua, kalau kamu mengatakan Al-Qur'anmu sempurna, kamu butuh jawaban dari gua. Kamu harus akui dulu Al-Qur'an Oke, bukan silakan, sempurna. Karena kenapa? Alkitab memberikan data. Ya, Lalu di mana sempurnanya Oke, Al-Qur'an? silakan jelaskan kapan. Ya udah, kamu akui dulu. Tahun berapa? Kamu punya harga diri tidak? Sudah, ada akui saja. Ya udah jawab. sudah. Kamu bawa Al-Qur'an, akui dulu. Al-Qur'an bukan sempurna. Akui. Supaya kamu tahu kamu berhadapan sama anak Tuhan. Kamu itu hamba Nggak ada Allah. ya. Paham? Tidak ada ya. Bukan nggak ada, Justru ada. saya bacakan Dalam kitab ya. Kejadian, dengerin. Dalam kitab Nggak Kejadian, ada. dengerin dulu. Kapan tanggalnya dan tahunnya? Jangan bawa Dengerin, kejadian, dengerin. Silakan. Jangan bawa kejadian. Tidak. Belum. Terus bawanya apa? Bawanya apa? Bawanya Quran. Nggak ada Yesus di situ, nggak ada Tuhan di situ. Nggak ada Tuhan di situ. Mulai panik. Oi, Mulai panik. oi, kitab Yahudi, ya, kitab Yahudi, dengerin. Kitab Yahudi itu kitab kami juga. Woi, kitab Yahudi. Woi, kitab Yahudi kitab kami juga. Tahu? Paham? Kamu nggak baca kalau dalam perjanjian lama itu ada ditempelin di kitab kami. Loh, mau lu bilang ngadi-ngadi tetap kami pakai kitab Yahudi. Paham kau? Coba ya. Sekarang dengerin, akui dulu bahwa Al-Quran bukan sempurna. Saya jawab. Akui. Tinggal akui. Supaya kau tahu bahwa saya bisa membuat kitab seperti tantangan Allah itu. Bahkan lebih hebat dari Quran saya bisa. Jurinya siapa? Kalau saya mau bisa bikin kitab seperti Quran. Ini ya. Encret kau kan Oke, saya ngadepin gua. jelaskan ya. Di dalam kitabmu menciptakan langit dan bumi tidak dijelaskan malaikat Tuhanmu itu mabokan. Tidak tahu kapan itu ya. Saya Loh, bukakan kitabmu. kamu ini jangan Tidak. fitnah. Saya bilang tadi Jangan kami orang Kristen. Dengerin dulu Kucang. Mabok. Dapat saya Dengerin bukakan dulu. ayatnya. Kau suruh menjawab tidak bisa. Ini Loh, ya. bukan Ini nggak bisa. teman-teman ya. Saya Akui dulu. bukakan dalil dulu. Akui dulu. Nggak usah saya menjelaskan pakai dalil. Loh, saya Iya, pakai mabok ya. dalil. Kamu tadi ngoceh kok nggak pakai dalil. Pertanyaan saya apa? Kamu jawab udah, apa? mana saya juga pakai dalil tadi. Pertanyaan saya Sebentar kamu pakai dulu, dalil tapi nggak menjawab. Kamu cuma bernarasi. Dalilmu narasi bukan jawaban.
Paham kau? Menjawab, tersekawala tidak menjawab. Saya akan Narasimu, menerangkan bahwa Tuhannya dia dalilmu mabuk. narasi bukan jawaban. Ini jelas kok kejadian, katanya kejadian 1. Itu kitabnya Ini siapa? dalil ya buka ya. Ini kitab siapa? Enggak ada dalil ya tadi gua Enggak, baca. itu kitab siapa? Kitab mula saya buka. Nah, kalau itu Kitabmu, kitab saya gua, baca Tuhan, dengerin. Tuhan, Kalau Tuhan. itu kitab, dengerin Jawab, dulu. Pak. Kalau itu dengerin dulu. Kalau itu kitab gua, kan yang gua Mabok, tanya sama mabok, lu, udah. tunjukkan. Berarti pakai kitabmu dong. Kau nggak pede dengan kitabmu? Ngapain? Kau sudah jawab tadi. Ngapain kau punya Apa itu, kitab Bang? kalau kau nggak pede dengan kitabmu? Kejadian 1 Bang, kejadian. Ini di Ngapain? sini Sudah aku jawab kok. Ini ya kejadian 1 ya. Itu buka ya. itu narasimu bukan jawaban. Kamu keluarkan dalil tapi bukan jawaban. Itu narasi. Bang Kucang. Ya, Narasi tunggu kita dulu, Al-Quran. tunggu dulu ya. Tunggu dulu Bang Kucang, itu Ustaz dia mau memberikan itu. Silakan, di sini Adam mati nggak setelah dia makan pohon pengetahuan? Kau tidak tahu pengertian pada hari. Tinggal jawab aja silahkan. Mati nggak? Enggak tahu Bang. Jangankan hari. Kamu kan Tuhannya bernarasi, mabuk kamu kan menciptakan bernarasi kalimat